Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semua. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan tutorial penggunaan Learning Management System SMK Muhammadiyah 3 Metro bagian yang keempat. Di mana bagian keempat ini adalah kita akan mencoba menambahkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Lalu kita juga akan menambahkan tujuan pembelajaran, di mana ketiganya ini adalah pokok utama yang harus ada dalam RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau tadi kita sudah memberikan identitas mata pelajaran kita, ini juga biasanya tercantum pada RPP Bapak Ibu buat. Sekarang kita akan langsung mencoba menambahkan ketiga item ini. Baik, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita coba membuatnya. Baik, langkah pertama Bapak Ibu sama, silahkan login menggunakan akun atau username yang sudah Bapak Ibu miliki. Klik login. Jangan lupa pertama kali masuk harus mengganti bahasanya menggunakan bahasa Inggris di pojok kanan atas ini. Lalu Bapak Ibu langkah selanjutnya kita masuk pada menu My Course. Ini adalah course atau mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu tambahkan sebelumnya. Silakan diklik. Dan ini adalah identitas mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu tambahkan pada tutorial yang bagian ketiga tadi di sini. Sekarang saatnya kita membuat menambahkan kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajarannya. Langkah awal, silakan hidupkan mode edit dengan mengklik tombol ini. Silakan diklik turn editing on. Jika sudah, lalu yang pertama adalah merubah menambahkan kompetensi dasar. Silakan ini announcement yang pertama silakan diganti dengan kompetensi dasar. Kalau sudah, agar tersimpan kita pilih tombol enter. Kalau sudah, di sini ada menu edit setting. Nah, pada ini silakan Bapak Ibu bisa menambahkan KD yang Bapak Ibu miliki. Contoh di sini saya KD 3.1 mengevaluasi jaringan WAN. Lalu yang kedua, silakan ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kompetensi dasar yang Bapak Ibu miliki. Silakan masukkan KD pengetahuan dan KD keterampilannya pada kolom description. Ini hanya sebagai contoh. Kalau sudah, kolom pada display description ini silakan dicentang atau di checklist. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung melakukan save and display. Sudah keluar kompetensi dasar 31 dan 41. Ini KD keterampilan dan ini KD pengetahuan. Baik, kembali lagi ke halaman sebelumnya, kita kembali ke
menu yang di atas ini yang bernama mata pelajaran Bapak Ibu, silakan diklik. Ya, kita lihat bersama di sini sudah berubah, kompetensi dasarnya sudah muncul KD sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Lalu bagaimana caranya menambahkan IPK? Bapak Ibu harus fokus di sini dengan menu Add an Activity or Resource di sebelah sini. Silahkan ini diklik Add Activity. Lalu di sini Bapak Ibu pilih yang Page, bawah sendiri nomor 2 dari bawah. Silahkan diklik, lalu klik Add. Jika sudah, silahkan Bapak Ibu tuliskan di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan di sini indikator pencapaiannya kompetensinya apa. Silakan dituliskan. Ini hanya contoh saja. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan LPP yang Bapak Ibu buat. Kalau sudah ditambahkan, silakan di sini Bapak Ibu masukkannya pada kolom yang page content. Di sini, bukan di description, tapi masukkannya pada di page content. Silakan di paste di sini. Ini lalu selanjutnya apa? Silakan ditambahkan lagi sampai dengan keseluruhan IPK yang Bapak Ibu miliki dalam 1 KD. Kalau sudah terisi pada page content di sini, lalu Bapak Ibu mulai menambahkan restrict access, di mana restrict access ini berfungsi agar bagaimana ini belum perlu di sini. Yang Bapak Ibu aktifkan adalah activity completion. Activity completion ini adalah agar anak harus membukanya terlebih dahulu baru bisa melanjutkan materi selanjutnya. Jadi siswa harus membuka IPK terlebih dahulu baru nanti bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini pilihnya ada di activity completion. Silakan diklik. Lalu kita pilih yang show activity as complete when condition are met. Silakan di sini. Ini artinya adalah siswa menampilkan aktivitas siswa ketika sudah menyelesaikan aktivitasnya. Kalau sudah, silahkan klik save and display. Nah, sudah muncul. Lalu kita lihat lagi dengan mengklik menu yang nama mata pelajarannya. Silahkan diklik. Nah, sampai di sini sudah muncul checklistnya di sini. Ini bukti bahwa siswa harus membukanya terlebih dahulu baru bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan tujuan pembelajaran. Nah, sampai di sini kita tambahkan lagi di menu Add an Activity or Resource. Silahkan diklik. Lalu sama, Bapak Ibu silahkan pilih menu Page.
nomor 2 dari bawah. Kalau sudah, klik add. Silakan pada kolom name diisikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya di sini peserta didik mampu titik-titik. Silakan ini sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Sama, memasukkannya adalah di kolom konten. Di kolom konten kita isikan peserta didik mampu, terus selanjutnya silakan ini Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu miliki dalam satu kompetensi dasar. Setelah masukkan name, description silakan dikosongkan saja. Konten silakan diisi dengan isi tujuan pembelajarannya. Lalu di sini Bapak Ibu baru mengaktifkan restrict access atau memberikan syarat untuk dapat mengakses materi tujuan pembelajaran ini. Siswa harus melakukan atau melewati aktivitas sebelumnya di sini. Jadi Bapak Ibu klik menu restrict access, lalu add restriction, lalu pilih activity completion, silakan diklik. Lalu pada activity completion choose atau pilih aktivitas sebelumnya. Aktivitas belum tujuan pembelajaran adalah IPK. Jadi Bapak Ibu menambahkan atau memilih IPK di sini. Nah, kalau sudah terpilih, lalu langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan pilih activity completion lagi. Silakan diklik. Lalu sama pada completion trackingnya silakan dipilih show activity as complete lagi. Sama seperti kita membuat IPK yang pertama tadi. Nah, sampai di sini ini adalah restrict access berfungsi untuk memberikan syarat untuk dapat membaca tujuan pembelajaran. Siswa harus melewati indikator pencapaian kompetensi. Lalu jika ingin melewati tujuan pembelajaran, siswa harus membukanya terlebih dahulu. Ini adalah settingannya di restrict access dan activity completion. Baik, jika sudah, silakan klik save and display lagi. Nah, kalau sudah keluar di sini, silakan klik menu mata pelajarannya kembali. Kita lihat. Oke, sampai di sini sudah selesai bagaimana cara kita membuat kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran. Di mana untuk dapat mengakses tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan pembelajaran masih terkunci. Siswa harus melengkapi atau membaca aktivitas atau materi pada indikator pencapaian terlebih dahulu, baru bisa membaca tujuan pembelajaran. Jadi harus urut, siswa harus membaca kompetensi dasar, membaca IPK, baru membaca tujuan pembelajaran. Ya, baik, seperti itu dulu Bapak Ibu. Saya cukupkan sekian pada tutorial bagian keempat ini. Cara menambahkan kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim ICT melalui pesan WhatsApp atau di grup SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.